Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi sistem dalam pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya Ismatul Husna sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Yang kedua, ada Elvi Gustena sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Suci Aulia sebagai pemateri. Kita langsung saja masuk pada penjelasan materi yang pertama yang akan dicoba jelaskan oleh Elvi. Kepada Elvi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini akan saya jelaskan materi tentang pengambilan keputusan, di mana menurut Salusu pada tahun 2004, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Yang kedua, ada jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan yang pertama adanya keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti keuangan, teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Next, moderator. Next, moderator, slide selanjutnya. Oke. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, adanya hal-hal yang berwujud maupun hal-hal yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang kelima, pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keenam, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, setiap keputusan merupakan setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar atau tidaknya. Dan yang terakhir, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan manapun yang merupakan rantai atau hubungan dari yang berikutnya. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elvi. Materi selanjutnya akan dicoba jelaskan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dan dasar dalam pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan yang pertama dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. Dan dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang B, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Selanjutnya, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Yang selanjutnya, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dan yang terakhir yaitu rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekat
mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan. Pengertian, perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pentingnya perencanaan. Perencanaan itu dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting yang selalu dibuat untuk setiap usaha dalam mencapai tujuan. Terima kasih. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan yang akan dicoba jelaskan oleh saya sendiri. Karakteristik perencanaan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu mengarah ke pencapaian tujuan. Maksudnya yaitu di dalam hal ini merencanakan berarti berpikir tentang situasi aktual dengan cara yang belum pernah ada, dengan cara yang kurang lazim, kemudian innovation. Perencanaan lebih mengandung hal-hal semestinya daripada hal-hal yang sebagaimana terjadi. Perencanaan juga berarti memobilisasi kehendak masyarakat kemana akan menuju daripada dari mana kita berasal. Nah, mengarah ke pencapaian tujuan berarti juga mengandung unsur-unsur motivasi pembaharuan, dinamis, normatif, atau kreatif. Dan yang kedua, karakteristiknya yaitu mengarah ke perubahan. Maksudnya yaitu mengarah ke perubahan perencanaan. Pada dasarnya, menghasilkan serangkaian tindakan yang akan dilakukan. Nah, fokus perencanaan ini yaitu pada organisasi atau kelompok yang selalu berubah. Oleh karena itu, serangkaian tindakan yang didepresikannya haruslah dapat mengakomodasikan perubahan tersebut. Dan yang ketiga, itu ada karakteristik mengenai pernyataan pilihan perencanaan, yaitu merupakan serangkaian tindakan memilih strategi, kebijakan, atau program yang akan dilaksanakan. Yang keempat, itu merupakan rasionalitas, yaitu menjadi pola pikir penting dalam perencanaan secara sederhana. Dalam pengertian rasionalitas ini tercangkup beberapa kriteria, yaitu efisien, optimasi, sintesis. Kemudian yang kelima ada tindakan kolektif sebagai dasar apabila dalam sektor privat yang terjadi adalah kepentingan. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.